Alkisah, di sebuah bukit yang jauh dari kota, di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang, mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Ibu, bukankah sudah berulang kali aku bilang bahwa setiap aku bangun, ibu harus sudah menata kamar ini hingga rapi, menyediakan lulur, air hangat, dan membuatkanku minuman sari buah. Kamu itu sudah besar, Nak. Kamu bisa mengerjakan semua itu sendiri. Ibu kan tahu aku lagi sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada. Hatinya gelisah, kesibukan mempercantik diri, hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Tidak, Bu. Nanti kalau kuku dan kulitku kotor gimana? Apa kamu tidak kasihan sama ibu, Nak? Saya lagi dandan, Bu. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang, Darmi menghampirinya untuk meminta upahnya. Ibu pulang. Upahnya mana? Nah, ini dia, bukannya dari tadi. Jangan, Nak. Uang itu untuk membeli beras. Bedaku habis, mesti beli yang baru. Kamu itu jadi anak bisanya cuma minta aja. Tidak pernah mau bekerja. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Bu, mana uangnya? Nah, coba kamu bantu ibu di sawah. Apa sih, Bu? Ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil oleh Tuhan, maka ibu tidak khawatir lagi. Engkau bisa mengurusi dirimu sendiri. Kita itu orang miskin. Kita harus tetap bekerja untuk bisa makan. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagi pula aku tidak pernah minta kamu jadi ibuku. Baiklah anakku, ibu hanya memohon agar kamu tidak mengurung diri di rumah. Kenalilah lingkunganmu agar ibu tenang jika suatu saat dipanggil Tuhan. Hari berganti hari. Akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini menunjukkan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tersentuhlah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibu menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda-pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Hei Darmi, tumben kau keluar rumah. Sudah lama aku tidak melihatmu. Kau makin cantik saja ya. Iya, Darmi, kau semakin hari semakin cantik saja.
Darmi, kenapa kau sombong sekali? Kita ini kan teman sejak SMA. Iya Darmi, kenapa kamu sombong sekali? Terus wanita yang di belakangmu itu ibumu. Aku tidak pernah punya teman yang miskin seperti kalian. Nanti aku bisa ketularan gembelnya kayak kalian. Dia itu budakku. Mana mungkin aku punya ibu yang sama gembelnya seperti kalian. Darmi, jaga ya bicaramu. Walaupun kita tak secantik dirimu, tapi setidaknya hati kami tidak sekotor hatimu. Sudahlah, aku tidak punya banyak waktu untuk mengurusi orang seperti kalian. Coba lihat wanita itu. Cantik sekali kan? Iya benar. Wanita itu bagai bidadari surga. Elok parasnya. Tak sanggup aku menahan untuk menatap keindahannya. Iya, bahkan wanita itu lebih cantik daripada aku. Rasanya aku tertarik untuk mengenalnya. Tapi yang di belakang itu siapa? Entahlah, siapa ya dia itu? Aku kasihan melihat wanita tua di belakangnya. Apa mungkin dia itu? Shh, jangan berpikir yang macam-macam. Gak boleh menduga yang tidak baik. Mau kemana kamu? Mau berkenalan dengan dia? Aku ikut. Hai cantik. Siapa yang berjalan di belakangmu itu? Apakah ibumu? Bukan, dia itu budak. Kamu yakin dia itu bukan ibumu? Bukan, sudah aku bilang dia itu budak. Pergi sana. Astaga, jangan begitu. Hargai orang ini meskipun dia budakmu. Alangkah terlukanya hati sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis, dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya, memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah dia, hukumlah anak ini. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis derhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu mulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibu. Ibu, ampunilah saya. Ampunilah kedurhakaan anakku selama ini, Ibu. Ampunilah anakku. Maafkan ibu, nak. Ibu. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semua telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapatkan kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semua telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu,
Namun, orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapatkan kutukan ibunya itu disebut batu menangis.